Diculik hingga dibuang ke Sungai Cibogo, kesadisan oknum Pas Pampres diduga aniaya Imam Mashkur hingga meninggal dunia. Misteri dibalik tewasnya Imam Mashkur, 25 tahun pemuda asal Kabupaten Birun, Aceh, gegara dianiaya oleh oknum anggota Pas Pampres, kian menyita perhatian publik. Diduga jenazah Imam sempat dibuang oleh pelaku di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat, sebelum akhirnya ditemukan pada Jumat 18 Agustus lalu. Ibu kandung Imam, Fauzia, menceritakan awalnya Imam merantau ke Jakarta sejak setahun lalu. Di Jakarta, Imam berjualan kosmetik. Imam bahkan sudah mempunyai kios kosmetik sendiri di daerah Tenggarang Selatan sejak 4 bulan belakangan. Selain itu, kondisi perekonomiannya di perantauan mulai membaik. Sayangnya, kini putranya itu justru bernasib naas. Fauzia menceritakan kronologi kematian anaknya. Pada Sabtu 12 Agustus, Imam menelponnya dan meminta uang 50 juta rupiah. Imam mengaku uang itu akan diserahkan karena ia sedang diculik. "Saya tidak tahu apa masalahnya," kata Fauzia seperti diberitakan Kompas.com pada Minggu 27 Agustus. Saat panggilan telepon masih tersambung, Fauzia juga mendengar suara orang lain yang diduga pelaku. Dia bilang, "Kalau sayang anak, kirim duit 50 juta rupiah. Saya bilang, "Iya, saya kirim, jangan dipukul anak saya," lanjutnya. Fauzia juga mengaku pelaku mengatakan akan membunuh dan membuang mayat anaknya ke sungai jika uang tidak dikirim. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Fauzia lantas berusaha mencari uang untuk tebusan. Sayangnya, ia sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga sulit mendapatkan uang 50 juta rupiah. Fauzia dan keluarga kemudian terbang ke Jakarta pada Sabtu 19 Agustus untuk mencari Imam. Namun pada Rabu 23 Agustus, Fauzia mendapatkan kabar anaknya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jenazah Imam tergeletak di dalam sebuah kali. Keesokan harinya, Fauzia melihat jenazah anaknya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Imam diserahkan ke keluarga oleh Kodam Jayakarta untuk diberangkatkan ke Aceh. Jenazah Imam tiba di rumahnya pada Sabtu 27 Agustus dan langsung dimakamkan. Makam korban berjarak 300 meter dari rumahnya di Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Beren, Provinsi Aceh.